Pengertian simple future tense adalah suatu aturan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Fungsi simple future tense: yang pertama, untuk menyatakan sebuah perjanjian; yang kedua, untuk meramalkan aksi atau kejadian yang akan datang; yang ketiga, menjelaskan tentang rutinitas; yang keempat, untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang rumus dan contoh kalimat simple future. Yang terbagi menjadi 3, yaitu positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Rumus dan contoh kalimat positif: untuk membuat kalimat positif dengan tense ini menggunakan rumus sebagai berikut: subjek plus will plus part 1 plus o, atau subjek plus to be is, am, are plus going to plus part 1 plus o. Penerapan di dalam kalimat: Beko is going to finish her homework tonight. Beko akan menyelesaikan PR-nya nanti malam. Andi will take public speaking class tomorrow. Andi akan mengikuti kelas public speaking besok. Rumus dan contoh kalimat negatif: untuk membuat kalimat negatif dengan tense ini menggunakan rumus sebagai berikut: subjek s plus will plus not plus part 1 plus objek o, atau subjek s plus to be is, am, are plus not plus going to plus part 1 plus subjek 0. Penerapan di dalam kalimat: He will not join the theater group in school. Dia tidak akan bergabung klub teater di sekolah. Tony is not going to buy a new book tomorrow. Tony tidak akan membeli buku baru besok. Perumusan dan contoh kalimat interrogatif. Untuk membuat kalimat interrogatif dengan tense ini menggunakan rumus sebagai berikut: will plus subject plus verb 1 plus object, atau to be, is, am, are plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Penerapan di dalam kalimat: Will they come to my party tonight? Apakah mereka akan datang ke pestaku nanti malam? Will Andre buy a new house next month? Apakah Andre akan membeli rumah baru bulan depan? Is Anita going to watch The Boy next Monday? Apakah Anita akan menonton film The Boy Senin depan? Ada penggunaan kata will and be going to. Bila ingin membuat sebuah kalimat simple future tense, terdapat satu hal yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan kata will dan be going to. Karena tense satu ini sangat identik dengan kedua kata tersebut. Di dalam penggunaannya pun juga memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, kata will. Will mempunyai fungsi untuk mengajukan permohonan atau permintaan. Contohnya, will you help me? Apakah kamu bisa menolongku? Kata will juga dapat digunakan untuk menunjukkan keinginan maupun ketidakinginan. Contohnya, I won't go no matter what. Aku tidak akan pergi, apapun yang terjadi. Selain itu, kata will juga digunakan untuk membuat janji. Contohnya, I promise I will come to your house. Aku berjanji aku akan datang ke rumahmu. Terakhir, digunakan untuk menunjukkan fakta secara umum. Contohnya, animals will die if they don't get enough food. Hewan akan mati jika mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup. Yang kedua ada be going to. Be going to digunakan untuk menunjukkan tujuan ataupun niat.
Contohnya, whether your mother is there or not, apakah ibumu ada di sana atau tidak. Kata be going to dapat digunakan untuk membicarakan sebuah kejadian yang akan segera terjadi. Contohnya, look at that sky, it is going to snow. Lihatlah langit itu, ini akan turun salju. Selanjutnya, kata be going to juga digunakan untuk membicarakan sebuah rencana yang telah dibuat. Contohnya, they are going to spend a month in Australia. Mereka akan menghabiskan 1 bulan di Australia. Yang terakhir, will and be going to. Will and be going to dapat digunakan untuk membuat sebuah prediksi. Contohnya, everything will be fine for a birthday party and everyone is going to have fun. Semuanya akan baik-baik saja untuk pesta ulang tahun dan semua orang akan bersenang-senang. Biasanya, be going to digunakan untuk mengenalkan topik. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang menggunakan will. Contohnya, I am going to write a scientific work. First, I will do some research on the dam and people. Then, I will make an issue and write. Saya akan menulis karya ilmiah. Pertama, saya akan melakukan penelitian tentang tema dan judul. Kemudian, saya akan membuat permasalahan dan menulis.